Ini betina, ini jantan. Aku buang mahkota bunganya. Sukses ya teman-teman penyerbukan kita. Assalamualaikum, selamat datang kembali di El Harista. Malamnya sebelum berkebun, mampir dulu ke Senggigi. Ini aku perjalanan menuju ke pantai Senggigi. Tepatnya cuma nongkrong di pinggir jalan teman-teman. Jadi kita habisin waktu sama Pak Su untuk cari cemilan sambil duduk-duduk di pinggir jalan gitu ya. Aku lagi cari sate bulayak sama jagung bakar. Nah, siapa yang udah pernah ke Senggigi sebelumnya? Jaraknya 1 jam dari rumahku teman-teman. Jauh ya. Besoknya aku lagi pelototin nih. Ini adalah tanaman labu yang aku punya. Tepatnya ini adalah bibit dari labu parang ya teman-teman ya. Jadi aku beli labu, ini labu parang, ada labu kabocha, ada labu butternut squash. Tapi itu bukan punyaku ya, punyaku masih berupa benih. Dan ini adalah macam-macam olahan labu yang bisa dimasak ya teman-teman ya. Dan ini kembali lagi ke bibit yang tadi. Bibitnya sekarang ukurannya sudah segini. Dan ini adalah bentuk daunnya dari labu kuning atau labu parang ya teman-teman. Sementara yang ini adalah daun dari butternut squash atau labu madu. Aku pernah panen beberapa kali labu madu dan sekarang aku tanam lagi di sini. Jadi kayak gitu bentuknya ya, bermotif. Sementara yang ini cenderung polos daunnya dan tidak ada motif-motif kayak tadi ya. Ini adalah daun dari labu kabocha. Aku beli bibit semuanya hanya dari pasar. Jadi saat kita membeli labu-labu itu, bijinya disimpan, aku jemur dan sekarang ditanam. Kebetulan hari ini lagi ada bunga jantan yang mekar dari labu butternut squash alias labu madu. Dan ini aku petik saja, langsung cepat-cepat aku bawa masuk. Karena aku mau kawinin teman-teman. Nah, sudah di dalam dan ini sudah aku temuin. Jadi ini 2 buah bunga dari labu madu. Yang ini adalah bunga betina. Yang ini adalah bunga jantan. Bisa dilihat bedanya ya. Betina, ini jantan, betina, jantan, betina, jantan, lah sudah gitu ya. Jadi untuk membuat kemungkinan labu itu bisa berbuah dengan baik alias penyerbukannya itu tidak gagal dan nanti bisa benar-benar bisa sampai dipanen. Jadi buah labu itu harus bunga labu itu harus dikawinkan ya teman-teman. Dan ini adalah bunga jantan yang tadi aku ambil, sudah aku buang mahkota bunganya. Bentuknya jadi kayak gini. Ada serbuk sari alias polen yang ada di ujungnya tadi tuh ya. Dan sekarang aku mau kawinin. Alah susah. Tunggu. Kelopak bunganya dibuang biar lebih gampang ya. Oke, ini sudah aku buang kelopak bunga dan mahkotanya. Cara ngawinkan labu hanya seperti ini teman-teman. Kita taburkan serbuk sari atau polen ke atas stigma atau kepala putik dari bunga betina. Nah, bunga betinanya yang kayak tadi tuh ya. Jadi polennya kita tabur-taburkan di situ. Nanti akan terjadi proses penyerbukan atau polinasi sehingga nanti serbuk sari akan masuk ke dalam stigma dan terjadi pembuahan sehingga berhasil membentuk zigot ya. Aduh, pelajarannya membentuk zigot dan zigot nanti akan menjadi berkembang sehingga bentuklah buah labu. Pohon labu merupakan pohon yang sangat unik. Jadi hampir di setiap ruas dari daunnya itu membawa bunga, tapi kebanyakan adalah bunga
jantan. Untuk mengawinkannya kita harus melepasnya seperti ini, dan nanti akan ada bunga jantan itu banyak ya teman-teman, banyak sekali teman-temannya. Sedangkan untuk bunga betinanya terbatas. Jadi kita harus melakukan penyerbukan saat bunga betina dan bunga jantan mekar sempurna. Lantas apa tandanya jika dilakukan polinasinya berhasil? Nah, buahnya akan langsung jadi ya teman-teman. Jadi buah itu akan kelihatan langsung membesar gitu ya. Nanti setelah 10 hari tampak seperti ini. Ini bukan ukuran yang besar, agak kecil, tapi ini sudah dipastikan buah itu jadi ya. Kalau memang penyerbukan gagal, tidak sampai ada kayak gini. Masih kecil saja dia sudah rontok. Jadi kalau sudah seperti ini posisinya, berarti dia sukses ya teman-teman penyerbukan kita. Di sebelah labu madu, labu kabocha. Labu kabocanya baru berupa gini teman-teman. Baru sehari kemarin aku serbukan. Jadi sekarang masih belum tampak ya. Kalau dari kecil saja warnanya sudah agak oranye dan bentuknya beda ya. Sementara yang itu tadi seperti itu, ini ada lekuannya, jadi dia agak seksi gitu ya teman-teman. Ini beda bentuk dari labu madu dan labu kabocha. Tuh labu kabochanya mau ada lagi tuh, nanti kita kalau sudah siap kita serbukkan lagi juga ya kayak yang ini ya. Semoga nanti jadi ya teman-teman. Ini adalah labu kabocha pertamaku. Labu merupakan tanaman yang berukuran daun lebar dengan tingkat penguapan yang cukup tinggi. Jadi dengan tekstur yang seperti ini serta kondisi batang yang cenderung berair serta kopong dan mudah patah, labu sangat memerlukan air dalam jumlah yang banyak. Jika teman-teman menanamnya di tempat yang terbatas seperti planter bag atau di pot, pastikan air tidak kurang ya. Labu juga mudah diserang oleh kutu, cuman sampai tahap ini aku belum pernah memberikan insektisida atau pestisida apapun untuk tanaman labuku. Jadi sekiranya ada kutu putih cukup dibersihkan saja dengan diambil kutu yang menyerang. Buah labu ini bisa dipanen sekitar 90 hari ke atas. Jadi kalau ukuran labunya lebih besar, perlu waktu yang lebih lama. Dengan ukuran labu yang lebih kecil, biasanya sekitar 80 hari dia sudah siap panen. Labu yang siap panen yaitu labu yang berwarna sudah pucat ya. Jangan lupa besok bertanam labu ya. Oke, udah dulu ya teman-teman kegiatanku hari ini tentang merawat dan mengawinkan labu madu serta labu kabocha, dan sedikit tentang ulasanku tentang labu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.